Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita diberikan nikmat oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga sholawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan mencoba sharing tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Merupakan rezeki dan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita semuanya terpilih disampaikan umur kita di bulan Ramadan tahun ini. Bulan tarbiyah, bulan penuh berkah, bulan yang siang dan malamnya terkabul doa. Bulan yang Allah lipat gandakan pahala, universitas terbaik untuk melahirkan orang-orang yang bertakwa. Namun, tidak semuanya orang yang diberikan kesempatan sampai di bulan Ramadan ini mendapatkan keuntungan yang besar, mendapatkan bonus yang besar. Ada sebagian orang yang malah merugi, bahkan celaka di dalam bulan Ramadan ini. Hal ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Hadis tersebut berbunyi, Rogima anku rojulin dahola alaihi Ramadanu summan salahu qabla ayyuk farolahu. Artinya, sungguh celaka seorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmizi. Menurut hadis di atas, seseorang yang rugi di bulan Ramadan, bahkan dikatakan di sana adalah celaka, adalah orang-orang yang ketika Ramadan berakhir, selesai Ramadannya, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar orang yang sangat merugi. Padahal selama bulan Ramadan Allah telah memberikan berbagai fasilitas agar dosa-dosa kita bisa diampuni. Di antaranya adalah ibadah saum, ibadah wajib, yaitu kita pahami di dalam sebuah hadis. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Atau Allah juga akan mengampuni orang-orang yang melakukan qiyam di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang Rasulullah sampaikan, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apalagi kalau sholat tarawih, sholat qiyamul Ramadannya dilakukan pada malam Lailatul Qadar, malam yang Allah spesialkan, yang amazing banget, malam dimana ketika kita beribadah pada malam itu dikonversikan menjadi ibadah selama 83 tahun. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan sholat malam di hari Lailatul Qadar, maka dengan mengharap pahala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itulah beberapa amal spesial yang bisa menghapuskan dosa-dosanya. Namun seperti tadi, bahwa ada sebagian orang yang tidak memanfaatkan fasilitas ini, malah dia tidak menjadikan Ramadan adalah bagian dari dirinya untuk bisa membersihkan diri. Nah, siapa orang-orang itu? Yang pertama adalah orang yang menganggap bulan Ramadan itu biasa-biasa saja. Dia tidak punya feel, tidak punya rasa terhadap Ramadan, sehingga tidak ada persiapan untuk menyambut Ramadan, tidak punya target-target, tidak punya
schedule bagaimana Ramadan itu bisa dijalankan, sehingga Ramadan berlalu begitu saja dan dia tidak mengamalkan amal-amal soleh dan tidak menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah Allah berikan. Kemudian yang kedua adalah orang yang tiba-tiba berubah alim di bulan Ramadan. Ibadahnya musiman, karena orang lain ke masjid, karena orang lain saum, jadi dia ikut-ikutan saum. Nggak ada juga rasanya di situ, ruhnya nggak ada, sehingga dia asal-asalan melakukan amal-amal itu. Dan ketika kembali lagi ke bulan Syawal, meninggalkan Ramadan, maka perilakunya akan kembali semula. Mungkin dia tidak sholat lagi, tidak ke masjid lagi, dan tidak melakukan amal-amal kebaikan yang lain. Kemudian yang ketiga, orang yang merugi itu adalah orang yang sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Dia tidak makan, tidak minum, tapi tetap melakukan maksiat. Dia tetap bergibah, dia tetap menyebarkan berita-berita hoax, mungkin juga melike berita-berita hoax. Kemudian dia mungkin melihat postingan-postingan yang kurang bermanfaat. Dan masih banyak maksiat-maksiat yang dilakukan. Nauzubillah min dzalik. Dan ini termasuk orang-orang yang merugi. Dan yang keempat adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Dia melakukan saum, menahan lapar, dahaga, tapi sepanjang waktu, sehari semalamnya hanya digunakan untuk rebahan misalnya, atau scroll HP, atau nonton film yang tidak bermanfaat. Dia biarkan waktunya berlalu begitu saja. Dia sampai saumnya sampai maghrib, tetapi selama siangnya dia tidak memanfaatkan waktu untuk kebaikan-kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan kita terjerumus kepada orang-orang yang celaka atau orang-orang yang merugi. Dan semoga kita diberikan kekuatan, diberikan rasa nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan semua ibadah di bulan Ramadan ini, sehingga kita mendapat predikat takwa di akhir Ramadan. Ada anak berjalan di jembatan, ibu bapaknya pergi jalan-jalan. Mari sucikan diri di bulan Ramadan, perbaiki diri dengan banyak amalan. Burung cantik, burung cendrawasih, tertangkap mata ada di dahan. Cukup sekian, terima kasih, mohon maaf atas kesalahan. Berikan yang terbaik untuk Ramadanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.